nasib bangsa ini sekarang ditentukan generasi muda. Saya rasa ini berlaku secara universal ya. Jadi saya sangat percaya dan sangat yakin ya, pemuda-pemudi Indonesia, kaum milenial istilahnya sekarang ini, yang muda-muda ini, tolong benar-benar kalian atau kita semua ini memperhatikan keamanan di ruang siber seperti yang saya katakan tadi, karena ada ancaman. Ya. Terkait dengan konsep pembangunan keamanan siber berskala nasional nih Pak, kira-kira apa Pak aspeknya yang dari BSSN sendiri? Jadi bicara masalah pembangunan badan siber, secara umum ini berlaku ya di negara manapun, tentu tidak akan terlepas dari 3 hal yang pokok di situ. Yaitu sumber daya manusia, bagaimana proses, dan bagaimana teknologi. 3 ini yang menjadi perhatian utama kita saat ini sebenarnya adalah sumber daya manusianya. Bagaimana kita membangun sumber daya manusia siber, khususnya cyber security ya. Karena kita mengetahui secara umum sudah banyak sih talenta-talenta di bidang digital di Indonesia ini. Orang Indonesia hebat-hebat loh. Betul. Jago-jago. Banyak di luar negeri mereka digunakan, banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan mereka karena memang jago. Tapi memang di bidang security, ini yang menjadi perhatian khusus kita dan tanggung jawab BSSN juga untuk bagaimana membangun sumber daya ini. Tentu kita melalui pendidikan. Badan Siber dan Sandi Negara juga memiliki Politeknik Siber. Dulu ini badan lembaga ini, lembaga pendidikan ini, dia lebih hanya masalah kripto, sandi. Tapi kan siber ini lebih luas. Nah, ini juga kurikulum coba kita baru Pak ini Pak. Perbaiki kurikulumnya, kemudian kita lihat contoh-contoh di negara luar sana yang sudah maju, bagaimana materi-materi pengajaran, ini juga sedang kita perbaiki. Kemudian kita perbaiki juga pusat pelatihan siber kita. Kita punya pusat pengembangan sumber daya manusia siber. Nah, ini juga kurikulumnya kita perbaiki, kita benahi semuanya sehingga kita berharap sumber daya manusia keamanan siber ini bisa lebih meningkat. Tentu tidak hanya kita. Kita bekerja sama, berkolaborasi dengan perguruan-perguruan tinggi. Banyak sudah kita melaksanakan MOU karena kita berharap dari perguruan tinggi atau sekolah-sekolah swasta yang lain itu juga mereka ikut berpartisipasi dalam rangka membangun sumber daya manusia di bidang keamanan siber. Karena saya katakan tadi, kembali ke rumusnya, semakin banyak kita menggunakan digitalisasi, sebenarnya paralel dengan kebutuhan orang untuk mengamankannya. Demikian juga yang kita lihat di pembangunan sumber daya manusia. Kemudian di tata kelola ya, yang tadi. Yang kedua itu adalah bagaimana tata kelolanya ini tidak terlepas juga dari peraturan perundang-undangan. Kita sedang mengajukan juga draft bagaimana supaya ada dasar hukum ya. Kalau TNI, Polri kan ada undang-undang. Kalau kita lihat dan memperhatikan sekarang bahwa ruang siber menjadi suatu domain tersendiri, ya memang, dan kehidupan manusia di situ yang sangat banyak yang harus kita lindungi, maka kita butuh undang-undang. Nah, sambil itu berjalan kita sudah dapat perpres, kemudian tadi sudah saya singgung beberapa perpres peraturan yang kita susun. Kemudian juga kita mengatur tata kelola, bagaimana membuat standar-standar keamanan di masing-masing lembaga. Kemudian kita melakukan pengawasan terhadap aturan-aturan, prosedur-prosedur keamanan. Kita mempunyai tim untuk itu dan kita menilai masing-masing lembaga yang memiliki sistem elektronik ini sejauh mana tingkat kematangan mereka, kematangan keamanan mereka. Dan yang terakhir tentu masalah teknologi ya. Teknologi ini saya katakan tadi mahal, tapi kita prioritas saja sekarang ini BSSN bagaimana membangun National Security Incident Response Team dan juga bagaimana membangun National Security Operation Center supaya kita bisa melihat kira-kira bagaimana kondisi peta situasi keamanan ruang siber nasional. Kira-kira begitu yang kita bangun, yang sedang kita kerjakan.
Oke, tentunya ini dapat bergerak segera gitu ya Pak untuk memajukan Indonesia kita. Dan kemudian terakhir Pak, ini apa imbauan dari BSSN bagi generasi muda Indonesia dalam menggunakan berjaring sosial media dan menggunakan internet seperti apa sih Pak? Nah, ini memang menarik ya. Kita berharap, saya khusus ini untuk generasi muda Indonesia ya, karena bagaimanapun bangsa ini ke depan adalah kalian yang akan mewarisi, dan nasib bangsa ini akan ditentukan generasi muda. Saya rasa ini berlaku secara universal ya. Jadi saya sangat percaya dan sangat yakin ya, pemuda-pemudi Indonesia, kaum milenial istilahnya sekarang ini, yang muda-muda ini, tolong benar-benar kalian atau kita semua ini memperhatikan keamanan di ruang siber seperti yang saya katakan tadi, karena ada ancaman. Jadi ya saya berharap para pemuda ini rajin mengikuti perkembangan terutama. Kemudian ada protak-protak sebenarnya kalau keamanan pribadi, smartphone masing-masing atau sistem elektronik masing-masing itu sudah ada aturan, dan kita sudah buat sebenarnya sebagai panduan ya, bagaimana waktunya harus diganti, misalnya kunci perangkat passwordnya dirubah ya, kemudian jangan mudah tautan-tautan yang tidak perlu ya, tidak perlu ya, jangan apalah. Saya mengatakan begini, di ruang siber itu kan tadi kita ambillah yang positifnya. Hidup ini kan pilihan ya. Betul. Di ruang siber ini juga pilihan. Apapun ada di ruang siber. Disinilah sebenarnya karakter anak muda Indonesia. Saya yakin karakter untuk bisa membangun bangsa dan negara melalui tentu apa yang baik di ruang siber itu, itulah yang dipelajari, itulah yang ditingkatkan. Jadi jangan larut dengan hanya hiburan-hiburan di situ, macam-macam di situ. Kemudian untuk ancaman yang bersifat sosial tadi, ya, pertama rasa cinta bangga sebagai warga negara Indonesia itu harus ada, itu dulu. Jadi rasa cinta, rasa bangga terhadap diri sendiri dalam arti sebagai orang Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia, bangga berbangsa Indonesia, bangga berpancasila, dan bangga kita sudah mempunyai, atau orang tua kita ya, nenek moyang kita sudah mempunyai nilai yang saya katakan tadi, nilai-nilai budaya kita sangat bagus untuk bisa kita kembangkan. Itulah salah satu upaya kita, bagaimana kita beradaptasi, menyesuaikan diri dengan situasi yang ada di ruang siber. Oke, dan intinya mungkin kalau boleh saya konklusikan, berbijaklah ataupun bijak dalam menggunakan sosial media dan juga menggunakan wadah internet itu sendiri, begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, Sahabat Antara, ini menarik banget pembicaraan pada hari ini terkait dengan ancaman di ruang siber seperti apa, dan kiranya melalui podcast ini Sobat Antara bisa mendapatkan pencerahan terkait dengan penggunaan ruang siber sendiri. Dan Sobat Antara, saksikan terus podcast Friday Talk dengan edisi dan juga narasumber lainnya hanya di Antara TV. Terima kasih. Terima kasih Sobat Antara.